Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianti, mahasiswa profesi Nurse angkatan 14 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di mana di sini saya sudah membaca catatan rekam medis atas nama Nyonya S dengan usia 29 tahun dengan diagnosa cedera kepala berat yang sekarang sedang dirawat di ruang ICU RSUD Sleman. Sebelum saya melakukan tindakan section, terlebih dahulu saya melakukan persiapan alat. Di sini saya sudah mempersiapkan alat, yaitu ada mesin suction, terus kateter suction, kemudian ada comb steril yang berisi air, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada tisu, bengkok, sarung tangan, stetoskop untuk auskultasi, dan juga handuk. Setelah mempersiapkan alat sebelum ke pasien, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer dengan 6 langkah. Dan saya siap ke pasien. Selamat pagi Ibu, dengan benar ya dengan Nyonya S, bisa lihat gelandangannya. Ya benar, Nyonya S berusia 29 tahun ya Bu ya. Bu, di sini perkenalkan, nama saya perawat Nurul, berjaga shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan suction, di mana prosedurnya adalah menyedot lendir-lendir atau sekret yang ada di mulut ibu agar ibu tidak susah untuk bernafas. Selain di mulut juga di area jalan nafas ibu. Nah, di sini tujuannya untuk membersihkan sekret Bu, agar ibu mudah untuk bernafas. Nah, lama tindakannya 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, saya menutup tirai terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi ibu. Menutup tirai. Nah, setelah itu sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya akan melakukan pengajian ya Bu ya. Sebelum saya melakukan pengajian, saya cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan handscoon. Kemudian saya menggunakan handscoon. Nah, sebelum pengajian dimulai, maaf ya Bu ya, saya mohon izin untuk melakukan pengajian dan juga tindakan. Nah, sebelum kita melakukan tindakan suction, terlebih dahulu kita melakukan pengajian, yaitu respiratory rate, berapa pasien, 1 menitnya berapa kali. Nah, setelah dikaji respiratory rate, kemudian dikaji auskultasi di bagian paru-parunya. Terdengar bunyi rongki ya Bu, terdapat sekret di dalam paru-paru ibu. Nah, selain itu juga kita harus mengkaji saturasi oksigen. Dikaji saturasi oksigennya bagus ya Bu ya, 100%. Untuk respiratory rate-nya 30 kali per menit. Nah, setelah itu kita mempersiapkan alat. Kita sambungkan selang kateter suction ke alat mesin. Nah, setelah disambungkan, kemudian kita bunyikan mesin.
setelah dibunyikan mesin, jangan lupa untuk kita memasang handuk di dada pasien. Nah, sebelum kita melakukan suction, terlebih dahulu kita mengambil bantalnya dan diposisikan kepala lebih rendah daripada kaki. Kakinya bisa kita ganjal dengan bantal. Nah, setelah selesai, kemudian kita cek dengan air apakah mesinnya berfungsi dengan baik atau tidak. Kita tutup. Mesinnya berfungsi dengan baik. Kemudian kita memasukkan selang kateter ini ke dalam mulut pasien dengan tubnya dibuka. Nanti ketika mau suction atau penyedotan sekret, kemudian tubnya ini ditutup. Ketika memasukkan boleh dibuka terlebih dahulu. Isi ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Kemudian ketika sudah di dalam, kita tutup, kemudian mesinnya menyedot. Setelah sudah, kita bersihkan dengan air. Kemudian kita bersihkan lagi area mulut ataupun jalan nafas pasien yang terdapat sekret. Kita sudah masuk, ditutup, mesin akan menyedot. Ulangi sampai bersih. Sebelum mematikan mesin, kita observasi terlebih dahulu apakah masih ada sekret atau tidak. Isi ya Bu ya. Bagian area mulutnya sudah bersih ya Bu ya. Jika sudah bersih, kita matikan mesin, kemudian membuang kateter suction ke bengkok. Kemudian kita bereskan. Dan setelah itu kita membersihkan area mulut ibunya, pasien. Ibu dan pasien. Dengan menggunakan tisu. Setelah tisu digunakan, kita membuangnya ke bengkok dan kita posisikan pasien seperti tadi, yaitu semi-volar. Nah, setelah selesai membereskan alat, kita observasi lagi di auskultasi. Di paru-paru ibu masih terdapat bunyi rongki ya Bu. Mungkin karena ibu perlu fisioterapi dada agar sekretnya tidak terjebak di paru-paru atau sekretnya tidak menempel di paru-paru. Nah, setelah saya melakukan tindakan, kemudian saya cuci tangan. Tindakannya sudah selesai ya Bu. Ibu sangat kooperatif sekali dalam mengikuti tindakan suction ini. Kemudian saya akan kembali nanti pukul 11 untuk 11.30 untuk suction ibu kembali, karena suction ini dilakukan per jam. Nah, saya akan kembali ke ruang perawat ya Bu ya. Selamat istirahat, selamat pagi. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat telah dilakukan tindakan suction pada Nyonya S yang berusia 29 tahun dengan diagnosa medis
cedera kepala berat, di mana sebelum dilakukan tindakan section, di area mulut klien tampak sekret berwarna putih, kemudian terdengar suara rongki di paru-paru, kemudian di area mulut pasien tampak kotor. Setelah dilakukan tindakan section, di area mulut klien tampak bersih, sudah tidak ada sekret, kemudian di paru-paru klien masih terdengar suara rongki. Tanda tangan nama terang Nurul Fitriyanti.